Oke, pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pengantar pemrograman mobile. Jadi pemrograman mobile adalah proses pengembangan perangkat lunak yang dirancang untuk berjalan pada perangkat seluler seperti smartphone, tablet, dan pada perangkat genggam lainnya. Seiring dengan perkembangan teknologi, aplikasi mobile telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, di mana dia memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai layanan informasi dan hiburan secara mudah dan praktis melalui perangkat genggam mereka. Perangkat seluler memiliki beberapa batasan seperti ukuran layar yang lebih kecil, daya komputasi terbatas, dan daya baterai yang lebih rendah dibandingkan dengan komputer desktop ataupun laptop. Oleh karena itu, pemrograman mobile memerlukan pendekatan yang unik, baik dari segi desain antarmuka maupun pengelolaan sumber daya perangkat. Pada pemrograman mobile, terdapat dua platform utama. Yang pertama adalah Android yang dikembangkan oleh Google, serta iOS yang dikembangkan oleh Apple. Meskipun keduanya menggunakan sistem operasi yang berbeda, prinsip dasar pemrograman mobile tetap sama, yaitu menciptakan aplikasi yang dapat berjalan dengan efisien, responsif, dan memberikan pengalaman pengguna yang optimal. Android, ia adalah platform yang dikembangkan oleh Google dan merupakan sistem operasi paling populer di dunia. Android menggunakan kernel Linux dan bersifat open source yang memungkinkan pengembang untuk memodifikasi serta menyesuaikan sistem operasi sesuai dengan kebutuhannya. Aplikasi Android biasanya dikembangkan menggunakan Android Studio yang merupakan Integrated Development Environment atau IDE resmi untuk pengembangan Android. Nah, aplikasi Android dapat dikembangkan menggunakan bahasa Java atau Kotlin, yang dimana Kotlin adalah bahasa pemrograman yang lebih modern dan dianjurkan oleh Google sebagai bahasa utama untuk pengembangan aplikasi Android. Aplikasi yang telah dikembangkan dan diuji dapat diunggah ke Google Play Store, yang merupakan platform distribusi aplikasi Android resmi yang memungkinkan pengguna Android di seluruh dunia mengunduh dan menggunakan aplikasi tersebut. Android mendukung berbagai jenis perangkat dan dengan beragam spesifikasi dari perangkat low-end hingga high-end. Ini membuka peluang pasar yang lebih luas bagi pengembang. Kemudian ada iOS, yang dimana iOS adalah platform yang dikembangkan oleh Apple khusus untuk perangkat keras buatan Apple seperti iPhone, iPad, dan iPod Touch. Tidak seperti Android, iOS adalah sistem operasi tertutup atau closed source yang memberikan kontrol lebih ketat atas aplikasi yang dapat diinstal di perangkatnya. Pengembangan aplikasi iOS dilakukan menggunakan Xcode, IDE resmi dari Apple. Aplikasi iOS dapat dikembangkan menggunakan Swift atau Objective-C. Swift adalah bahasa yang lebih modern dan dianjurkan untuk pengembangan iOS karena efisiensinya dan kemudahannya dapat menulis kode dengan lebih aman. Setelah dikembangkan, aplikasi iOS dapat diunggah ke Apple App Store, satu-satunya platform distribusi aplikasi resmi untuk perangkat iOS. Proses pemeriksaan aplikasi di App Store dikenal lebih ketat dibandingkan dengan Google Play Store yang memastikan keamanan dan kualitas aplikasi. iOS memiliki basis pengguna yang kuat dan loyal, serta pengguna cenderung menghabiskan lebih banyak uang untuk pembelian dalam aplikasi dibandingkan pengguna Android. Perangkat iOS juga cenderung lebih homogen sehingga lebih mudah untuk mengoptimalkan aplikasi untuk perangkat yang berbeda. Nah, selain Android dan iOS, ada juga operating system yang sudah mulai tidak digunakan. Yang pertama adalah Windows Phone. Dia adalah sistem operasi mobile yang dikembangkan oleh Microsoft pertama kali diperkenalkan pada tahun 2010.
sebagai penerus dari Windows Mobile. Di sini ada beberapa sejarah dan perkembangan dari Windows Phone. Yang pertama ada Windows Phone 7 pada tahun 2010, Windows Phone 8 pada tahun 2012, 8.1 dan Windows 10 Mobile di sini pada tahun 2015. Nah, ada beberapa alasan kejatuhan Windows Phone. Yang pertama adalah kurangnya aplikasi, yaitu jadi salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh Windows Phone. Windows Store atau toko aplikasi Windows jauh lebih terbatas dibandingkan Google Play Store ataupun App Store. Kemudian di sini juga Windows Phone kehilangan minat pengguna dan produsen, serta kurangnya dukungan pengembangan. Sehingga pada tahun 2017, Microsoft secara resmi mengumumkan bahwa mereka tidak lagi fokus pada pengembangan fitur baru untuk Windows 10 Mobile, dan pada akhirnya sistem operasi ini dihentikan sepenuhnya. Dan yang kedua adalah BlackBerry OS. Di sini dikembangkan oleh BlackBerry Limited yang sebelumnya dikenal dengan Research in Motion atau RIM. Sistem operasi ini dirancang khusus untuk smartphone BlackBerry yang pada puncaknya sangat populer di kalangan profesional bisnis dan pemerintah karena fitur keamanannya yang kuat dan efisien dalam mengelola email. Sejarah dan perkembangan dari BlackBerry OS pertama kali diperkenalkan pada tahun 1999, kemudian ada BlackBerry 7 OS pada tahun 2011 dan BlackBerry 10 pada tahun 2013. Ada beberapa alasan kejatuhan BlackBerry OS. Yang pertama adalah kurangnya ekosistem aplikasi. Ya, jadi seperti Windows Phone, BlackBerry juga tertinggal dalam ekosistem aplikasi. Di mana BlackBerry World, yaitu toko aplikasi, mereka tidak mampu bersaing dengan Google Play Store dan Apple App Store. Kemudian kegagalan beradaptasi dengan layar sentuh dan juga dominasi Android sama iOS yang lebih besar. Pada akhirnya, BlackBerry memutuskan untuk meninggalkan pengembangan sistem operasi mobile mereka dan beralih menggunakan Android sebagai sistem operasi di perangkat terbaru mereka. Kini BlackBerry lebih terfokus pada solusi keamanan perangkat lunak dan enterprise. Kemudian juga ada pengembangan cross-platform, di mana pengembangan cross-platform ini mengacu pada proses pembuatan aplikasi yang dapat berjalan di berbagai sistem operasi atau platform yang berbeda, seperti Android, iOS, Windows, dan lainnya, menggunakan satu basis kode yang sama. Ini berarti pengembang hanya perlu menulis kode sekali dan aplikasi tersebut bisa digunakan di berbagai platform. Ada beberapa framework pengembangan cross-platform. Yang pertama adalah Flutter dari Google. Ini adalah framework open source yang dikembangkan oleh Google dan telah mendapatkan popularitas besar. Yang kedua adalah React Native dari Facebook. Ini dikembangkan oleh Facebook dan menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Kemudian ada Xamarin dari Microsoft. Ini menggunakan bahasa pemrograman Swiss. Nah, kemudian Xamarin memungkinkan pengembang untuk berbagi sebagian besar kode di antara aplikasi Android, iOS, dan Windows Phone. Kemudian ada Ionic, ini pengembangan cross-platform berbasis teknologi web seperti HTML, CSS, dan JavaScript. Kemudian ada PhoneGap. PhoneGap ini adalah framework pengembangan cross-platform yang memungkinkan pengembang membuat aplikasi menggunakan teknologi web. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan pengembangan cross-platform. Yang kelebihannya adalah pengembangan berbasis satu kode, kemudian penjangkauan pasar yang lebih cepat, penggunaan ulang kode, dan pemeliharaan dan pembaruan yang sederhana. Kekurangannya adalah performa yang tidak optimal, keterbatasan akses fitur, tampilan dan nuansa yang kurang konsisten, dan terakhir adalah masalah kompatibilitas.
Nah, ini adalah jenis aplikasi mobile. Jadi ada native apps, hybrid apps, dan web apps. Native apps adalah aplikasi yang dibangun khusus untuk platform tertentu, dan aplikasi ini ditulis dalam bahasa pemrograman yang spesifik untuk platform tersebut. Kemudian ada hybrid apps, di mana dia dibangun menggunakan teknologi web seperti HTML, CSS, dan JavaScript, tetapi dibungkus dalam wadah aplikasi native, sehingga dapat berjalan di platform Android maupun iOS. Kemudian yang terakhir web apps, ini adalah aplikasi berbasis web yang diakses melalui browser perangkat seluler. Aplikasi ini tidak memerlukan instalasi melalui toko aplikasi seperti Google Play Store dan App Store, melainkan dapat diakses melalui URL. Kemudian di sini adalah tools dan environment pengembangan dari pemrograman mobile. Ada Android Studio dan Xcode. Android Studio di sini adalah IDE resmi dari Google yang untuk mengembangkan aplikasi Android. Kemudian Xcode di sini adalah IDE resmi dari Apple. Dan selain Android Studio dan Xcode, ada framework Flutter dan React Native yang semakin populer mendukung pengembangan lintas platform. Kemudian juga ada penggunaan simulator dan emulator dalam pengembangan aplikasi mobile, karena memungkinkan pengembang untuk menguji aplikasi mereka pada berbagai perangkat tanpa memerlukan perangkat fisik. Kemudian Xcode di sini fiturnya adalah interface builder, di mana menyediakan alat perancangan antarmuka pengguna yang disebut dengan interface builder. Kemudian ada Swift and Objective-C. Kemudian dia dilengkapi dengan iOS Simulator. Kemudian menyediakan alat analisis dan profil yang disebut dengan instrumen. Dan Xcode memiliki integrasi langsung dengan Apple Development Program dan memungkinkan pengembang untuk mengunggah aplikasi mereka ke App Store secara langsung. Dan kemudian juga memiliki fitur Swift Playground yang memungkinkan pengembang untuk bereksperimen dengan kode Swift dalam waktu nyata tanpa perlu membangun proyek yang lengkap. Kemudian Xcode menyediakan alat debugging yang kuat yang memudahkan pengembang dalam menemukan dan memperbaiki bugs. Sedangkan untuk fitur utama Android Studio adalah Android Studio memberikan editor kode yang sangat kuat, dilengkapi dengan fitur autocomplete. Kemudian emulator Android bawaan dalam Android Studio memungkinkan pengembang untuk menjalankan dan menguji aplikasi di berbagai versi Android dan perangkat virtual tanpa harus menggunakan perangkat fisik. Kemudian Android Studio memiliki layout editor yang memungkinkan pengembang merancang antarmuka pengguna aplikasi Android secara visual dengan cara drag and drop. Kemudian juga Android Studio menggunakan Gradle sebagai sistem build yang memungkinkan pengelola dependensi, konfigurasi build, dan penyusunan berbagai varian aplikasi. Selanjutnya, Android Studio mendukung integrasi langsung dari Firebase, platform pengembang aplikasi milik Google yang menyediakan berbagai layanan backend. Selanjutnya, Android Studio juga dilengkapi dengan alat profiling yang membantu pengembang untuk mengukur kinerja aplikasi. Dan yang terakhir, pengembang dapat menggunakan Java, Kotlin, dan C++ dalam Android Studio untuk membuat aplikasi Android. Sekian penjelasan tentang pengantar pemrograman mobile. Sampai ketemu lagi di pertemuan minggu depan. Terima kasih.